Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang Ujian Promosi Doktor Saudara Supriyadi. Yang terhormat Bapak Profesor Cecep dari penguji eksternal, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak Ibu penguji yang lain, Prof. Dewi, Prof. Masruki, Pak Dr. Hamdan, Prof. Trijoko, terima kasih atas waktu luangnya untuk menguji Saudara Supriyadi. Saya tidak banyak pertanyaan saya ya. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang politik begitu ya, tentang politik dan Saudara Promovendus mengaitkan dengan faktor sosial budaya, konstruksi politik di masyarakat itu adalah dunia yang sangat laki-laki gitu, male bias di situ ya, sehingga pada pemilih pemula itu kan ada laki-laki dan ada perempuan itu di situ. Kok ini tampaknya seperti semut ya, nggak dibahas bahwa pemilih itu ya ada laki-laki ada perempuan. Bagaimana kira-kira preferensinya mereka antara laki-laki dan perempuan itu mestinya jangan dijadikan satu, bahwa pendapat laki-laki juga akan mewakili pendapat perempuan, kan nggak bisa seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan rumusan masalah nomor 4 ya. Bagaimana relasi struktur sosial dan kemudian dengan praktek kebudayaan, praksis kebudayaan di situ, bagaimana pemaknaan pemilih laki-laki dan pemilih perempuan yang pemula ini. Karena tadi Anda juga sebut, saya hanya ngikuti pendapat orang tua saja gitu. Nah, ini apakah sama? Apakah semuanya sama ataukah beda antara pemilih pemula laki-laki dan pemilih pemula perempuan? Kira-kira bagaimana penjelasannya? Silakan. Baik, antara laki-laki dan perempuan memang seperti itu Prof, saya sepaham. Tetapi memang ada kesan bahwa politik itu laki-laki. Jadi seolah-olah perempuan ini menjadi sesuatu yang tersembunyikan, seolah seperti itu. Tapi persoalannya adalah bahwa dari hasil wawancara saya dengan beberapa pemilih pemula, terutama adalah pemilih pemula yang nasional, begitu, mereka yang cukup cerdas, gitu. Sepertinya tidak terlalu banyak perbedaan antara cara-cara berpikir pemilih pemula yang laki-laki dan pemilih pemula yang perempuan. Hanya saja ketika saya telusuri lebih lanjut, diskusi-diskusi tentang politik itu kata mereka itu lebih banyak terjadi pada anak laki-laki, sedangkan anak-anak perempuan itu jarang melakukan diskusi-diskusi yang seperti itu. Itu saya temukan pada mereka. Ya mungkin kelemahan saya tidak terlalu jauh membahas tentang itu, Prof. Ya. Jadi saya ingin ke depan, Prof, saya pikirkan lebih jauh. Tetapi saya sebenarnya sudah menangkap persoalan itu, bahwa seolah-olah siapa yang jadi calon, siapa yang jadi pemimpin, siapa yang jadi ini seolah-olah hanya laki-laki, begitu, Prof. Padahal sebetulnya tidak. Ada pengakuan-pengakuan dari para informan itu mengatakan bahwa teman-teman di sekolah itu yang suka diskusi tentang politik itu yang anak laki-laki itu, kalau perempuan enggak. Tetapi dalam prakteknya penelusuran sumber belajar anak-anak perempuan itu banyak menggunakan media, sehingga mereka memiliki satu pemikiran-pemikiran yang jauh, yang argumentatif, informasinya banyak dan sebagainya. Ternyata pemilih pemula perempuan juga melakukan seperti itu. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Berikutnya adalah, kalau begitu dari jawaban-jawaban saudara tadi, walaupun Anda tidak mendalami atau katakanlah tidak fokus penelitian saudara ke sana, berarti Anda menemukan gitu ya, menemukan sesuatu di situ gitu. Saya pengen ngerti, walaupun tidak jadi fokusnya gitu ya, paling tidak sebagai peneliti kan ketemu juga dengan pemilih pemula perempuan ya kan?
dengan pemilih pemula perempuan. Saya pengen mendengar suara pemilih pemula perempuan seperti apa, karena sepertinya yang diceritakan itu hanya suara pemilih laki-laki gitu. Padahal masyarakat itu isinya laki-laki dan perempuan gitu. Coba bagaimana suara pemilih perempuan ketika Anda tanya, kenapa milih ini, kenapa ini, kenapa ini? Kira-kira bagaimana jawaban para pemilih pemula perempuan itu? Dijadikan contoh saja, dikemukakan saja di sini. Terima kasih, silakan. Saya menemukan pemilih pemula itu, dia adalah siswa SMA Negeri 1, namanya adalah Hanifah. Dia mengatakan, pada awalnya saya nggak ingin milih, karena politik hanya gitu-gitu aja. Hanya pertentangan, hanya konflik, hanya sesuatu yang tidak mengenakan. Saya tidak ingin milih. Tetapi setelah lama-lama dia berpikir begitu, dia katakan, tapi kalau saya tidak memilih, ini bagaimana Indonesia nanti? Pernyataan seperti itu ada dan saya kutip di dalam tulisan saya. Yang kemudian dia terjadilah satu hal yang dilematis di dalam pikirannya tentang memilih atau tidak memilih. Nah akhirnya dia dalam pemikirannya yang jauh begitu, kemudian dia tetap memilih. Walaupun pilihannya itu dia bingung akan memilih apa. Gitu. Tapi tetap dia melakukan pemilih, dia mengatakan kok jadi begitu? Anda kok jadi memilih gimana? Saya ini warga negara yang baik. Saya harus melakukan sesuatu. Kalau saya tidak memilih, nanti pemimpin saya itu akan berasal dari pilihan orang lain. Katanya begitu, Prof. Itu siswa SMA Negeri 1. Kalau dari jawaban itu berarti sangat bagus ya, berarti ada preferensi yang sangat bagus antara pemilih pemula yang perempuan ini. Kemudian sebagai peneliti, Anda bisa menganalisis lebih bagus mana preferensinya antara pemilih perempuan dan pemilih laki-laki dari hasil wawancara saudara. Jika itu dikaitkan dengan teori hermeneutika, maka pemilih perempuan lebih banyak membaca teks. Jika perilaku para pemimpin kita, para partai politik, lebih banyak dibaca oleh mereka. Pemilih-pemilih pemula laki-laki itu cenderung agak serampangan, gitu, kurang kasar begitu. Tapi pemilih pemula yang saya teliti, yang perempuan-perempuan itu biasanya yang cerdas itu menyampaikan sesuatu yang secara detail, secara teliti begitu, sehingga dia memilih itu harus seperti ini, alasannya apa, bagaimana dan sebagainya, lebih detail, Prof. Oke, Tapi kalau saya belum studi lebih jauh. Baik, tetapi ini hanya karena Anda nggak mau ngakuin saja kayaknya ya. Tetapi ternyata dari hasil penelitian saudara bahwa perempuan itu lebih banyak membaca teksnya, lebih mengetahui siapa calonnya, lebih dia merasa risau bagaimana negara saya kalau saya nggak milih gitu. Terakhir, kalau begitu pilihan para pemilih pemula itu pada pemilihan yang cerdas, yang tadi yang secara ilmiah atau ikut pilihan orang tuanya yang perempuan. Justru lebih cerdas, Prof. Saya katakan mereka lebih otonom, mereka lebih partisipatif. Baik, terima kasih. Baik. Walaupun pilihannya mungkin dia mengalami kesulitan, siapa yang akan dipilih. Jadi teksnya tidak terbaca lah kira-kira. Baik. Nah, jadi dari studi Anda ini sebetulnya ada satu temuan yang sangat penting, bagaimana ada dekonstruksi gender yang mengatakan bahwa dulu laki-laki itu selalu nomor satu dalam politik. Ternyata ketika pemilih pemula melakukan pilihan, lebih cerdas yang perempuan, lebih teliti yang perempuan, lebih detail yang perempuan. Berarti ini ada dekonstruksi sebetulnya. Sebetulnya kalau fokusnya ke sana, bagusnya nanti ke situ, Pak. Ada dekonstruksi tentang makna pemilihan, makna politik di dalam masyarakat pada pemilih pemula. Terima kasih Saudara Promovendos, terima kasih Saudara Pimpinan. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.